Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Miftahul Jannah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberkati oleh Allah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi sholat Jumat. Adakah di antara kalian yang pernah melaksanakan sholat Jumat? Menurut kalian, apa sih keistimewaan sholat Jumat? Hari ini kita akan bahas ya. Hari Jumat merupakan hari yang sangat mulia. Karena kemuliaannya, maka hari Jumat disebut juga dengan Sayyidul Ayyam, yang artinya penghulu segala hari. Sholat Jumat merupakan aktivitas ibadah wajib sholat bagi pemeluk agama laki-laki yang dilakukan setiap hari Jumat secara berjamaah pada waktu dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Orang Islam laki-laki yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut tanpa alasan yang sah atau dibenarkan oleh syar'i, Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jelas bahwa orang tersebut dinamakan munafik, yang beliau menggunakan istilah Allah menutupi hatinya dengan lalai bagi yang sengaja meninggalkan sholat Jumat. Kira-kira bagaimana sih hukumnya sholat Jumat? Nah, hukum sholat Jumat adalah hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa. Dalil sholat Jumat. Dalilnya terdapat pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, yakni Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Rukun sholat Jumat. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, memberi wasiat atau pesan mengenai ketakwaan dan mengajarkan apa-apa yang perlu kepada jamaah sholat Jumat. Yang kelima, membaca Al-Quran paling sedikit 1 ayat. Yang keenam, mendoakan untuk kaum muslim dan mukmin. Syarat khutbah Jumat. Yang pertama yang harus dilakukan yakni khutbah dimulai setelah masuknya sholat zuhur. Yang kedua, khutbah dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, khatib memberi khutbah dengan cara berdiri jika mampu. Yang keempat, khatib duduk sebentar di antara 2 khutbah. Yang kelima, khatib diucapkan dengan suara keras. Yang keenam, khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Yang terakhir, khatib menutup aurat. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan membahas tentang sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah disampaikan di atas mimbar. Yang kedua, khatib memberi salam. Yang ketiga, khatib hendaklah duduk di atas mimbar setelah salam ketika azan dikumandangkan. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Yang kelima, khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Yang terakhir, mengurutkan 3 makna khutbah, yakni puji-pujian kepada Allah, syahadat, dan salawat, wasiat atau nasihat. Kira-kira apa saja sih sunnah sebelum kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat? Nah, kita akan bahas ya adik-adik. Yang pertama itu mandi sebelum berangkat ke masjid. Jadi adik-adik harus mandi dulu ya sebelum berangkat ke masjid. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus, lebih utama yang berwarna putih. Selanjutnya, memakai wangi-wangian. Selanjutnya, memotong kuku.
menggunting kumis, dan menyisir rambut. Selanjutnya, bersegeralah pergi ke masjid. Selanjutnya, menempatkan diri di saf yang paling depan. Selanjutnya, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya, memperbanyak zikir, sholawat, membaca Al-Quran, dan bisa juga sholat sunnah sebelum khutbah. Adalah larangan dalam sholat Jumat, yakni yang pertama bercakap-cakap, apalagi bercanda. Yang kedua, datang ke masjid setelah iqamah. Yang ketiga, menegur orang dengan bersuara. Yang keempat, membaca Al-Quran ketika khatib berkhutbah. Yang kelima, membaca buku ketika khatib berkhutbah. Yang terakhir, tidak menyimak apa-apa yang disampaikan oleh khatib. Dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi antar umat Islam. Yang keempat, memuliakan hari Jumat. Yang kelima, sebagai sarana menambah wawasan, keimanan, dan ketakwaan. Yang keenam, melatih disiplin, menghargai waktu, tertib, dan menghormati orang yang berkhutbah. Selanjutnya, sebagai sarana menjalin ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar sesama manusia, semua sama antara yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, bodoh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terwujudnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama umat Muslim. Selanjutnya, sebagai syiar Islam. Halangan dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, sakit keras hingga tidak mampu melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, musafir atau sedang dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, karena hujan lebat. Yang keempat, angin kencang, banjir, dan cuaca sangat panas seperti di padang pasir. Sekian materi tentang sholat Jumat, dan sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.